pekerja. Ini memang Jokowi ini goblok bikin kebijakan. Berani sekali. Kenapa saya bilang goblok bikin kebijakan? Dia berupaya untuk mendapatkan pajak dari penghasilan kaum buruh, tapi kaum buruhnya dikasih upah murah. Kemudian memudahkan PHK, orang outsourcing, PKWT, magang, orang-orang gak pada PHK. Lu janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja. Anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang. 1 orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah, jadi ketua umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang 9.999.997 pekerja di ini rakyat Indonesia yang dapat kerja. Ini kebohongan Jokowi. Lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu sinting amat bikin kebijakan upah murah, gampang PHK. Terus lu mau minta pajak dari mana? Oh nente goblok. Ya kan, kalau kecuali upahnya lu gedein, upah buruh naik misalnya 10 juta. Lu samain tuh sama upah kita minimal dengan Singapura lah. Yang minimal di situ 35 juta untuk tamatan SMK misalnya. Ya kan? 35 juta enak, lu ngambil pajaknya juga gede. Terus kemudian tidak ada PHK. Ini PHK mau gimana barusan ini menteri lu bikin kebijakan lagi Permendagri nomor 8 yang membiarkan ekspor impor pakaian jadi. Ini mengancam pengangguran, buruh terancam, buruh TSK nih yang di tekstil, itu garment, industri garment dan tekstil kita itu bakal gulung tikar. Yang terancam PHK itu 130.000, bahkan sudah gulung tikar. Jadi tambah lagi pengangguran 130.000. Jadi kalau tadi 9.999.997 tadi yang belum kerja, ini tambah lagi 130.000 karyawan tekstil yang harus PHK. Bagaimana nasib keluarganya? Emang goblok ini presiden kita ini kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dolar tembus 16.000. Artinya negara kita semakin makmur ya. Jangan sampai dolar tembus 10.000. Terima kasih Pak Jokowi. Tidak ada presiden di dunia ini yang sehebat engkau. Terima kasih Pak Jokowi. Tidak ada presiden di dunia ini yang mau pensiun dicalonkan sebagai sekjen PBB. Terima kasih. Saya yakin seluruh negara di dunia ketar-ketir dengan Anda, dengan kehebatan Anda. Terima kasih Pak Jokowi. Itulah teman-teman kira-kira statement saya kalau saya menggantikan Ngabalin dan Fahri Hamzah. Bagaimana menurut teman-teman? Ambil nggak nih job jadi pengganti Fahri Hamzah atau Ngabalin ya? Oke teman-teman, tetaplah pesimis, jangan semangat, tetaplah sakit, janganlah sehat. Oke? Rakyat pantau, rakyat monitor. Salam 16.000. Halo guys. Halo juga. Kemarin Pak Jokowi bicara juga soal Qatar ya. Nah, beliau mengatakan bahwa dengan keberanian Qatar mengeluarkan uang untuk menyelenggarakan Piala Dunia di tahun 2022 lalu, ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Qatar. Malah disamain. Kalau kita lihat ya, membandingkan ruang fiskal Qatar gitu dengan Indonesia ini sepertinya tidak apple to apple gitu. Tapi seperti membandingkan apel segar dengan belimbing sayur. Karena begini, Qatar ini punya uang, punya infrastruktur, punya sumber daya lainnya juga yang sangat memadai untuk menggelar Piala Dunia. Nah, sementara kita, sudahlah kita tidak punya uang, hutang kita pun di mana-mana dan luar biasa. Ngeri ya. Nah, Qatar ini mengucurkan dana sekitar 220 miliar dolar untuk infrastruktur Piala Dunia. Nah, sementara keuntungan finansial yang diperoleh Qatar secara langsung dari Piala Dunia ini hanya sekitar 17 miliar dolar saja. Lalu apakah semua penyelenggara Piala Dunia cuan? Kita lihat, ekonomi Brazil bahkan babak belur pasca menggelar Piala Dunia. Ya, jadi bahkan banyak negara-negara yang menolak untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia. Ya, yang harus kita sadari adalah kondisi kita ini sebenarnya sangat rentan negara kita ini. Bahkan cukup seorang Taylor Swift saja, maka ekonomi Indonesia bisa terguncang. Jantung pertahanan Indonesia juga lemah. Ya, bahkan pusat data nasional bisa dibobol dengan begitu mudah. Bahkan mungkin bukan cuma jantung pertahanan ya, ginjal pertahanan Indonesia juga rusak ketika data BAIS TNI disikat juga oleh hacker. Ya, sepertinya negara ini hanya gagah perkasa di hadapan penerima bansosnya saja. Nah, yang lebih aneh lagi adalah pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan
Kalau konser Taylor Swift di Singapura yang banyak dihadiri warga negara Indonesia ini adalah penyebab menurunnya kurs rupiah gitu ya, karena ada capital outflow gitu. Nah, saya bingung juga dari mana ini penghitungannya bisa begitu. Ya, tapi seperti biasalah kita paham bahwa ini hanyalah mencari kambing hitam, melempar isu untuk playing victim gitu ya, sebagai pengalihan dari masalah kita yang babak belur dihantam US dollar, masalah ekspor yang begitu menurun, industri tekstil yang bertumbangan, APBN kita yang diambang jebol, lalu investor asing yang sepi dan tidak mau masuk ke sini, bahkan dari masalah BUMN yang bahkan BUMN ini terkena pinjol dan proyek fiktif gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita perhatikan kebijakan ekonomi Pak Jokowi ini nggak ada ekonomi industri yang bersifat syarat tenaga kerja gitu, apalagi ekonomi yang membangun teknologi agraria misalnya yang bisa dijual gitu. Yang dibangun atau yang dikerjakan hanya showmanship saja, event-event ya, seperti ya itu tadi MotoGP gitu ya, membahas konser Taylor Swift gitu ya, menjadi penyelenggara dan menjamu negara-negara tetangga gitu. Jadi saya bingung juga mau kemana arah pembangunan ekonomi kita. Ya, prinsipnya kalau menurut saya ini memang ada perbedaan besar gitu ya, antara berpikir besar dengan bermulut besar. Salam. Perlu kita sadari bahwa semakin kesini negeri kita semakin amburadul dibuat Pak Jokowi dengan segala kebijakan-kebijakan konyolnya, dan kita sebagai rakyat yang peka terhadap situasi yang seperti ini tentu bertanya-tanya sebenarnya apa menjadi tujuan Bapak Jokowi melakukan hal yang seperti ini yang hanya merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Dan ketika ada permasalahan-permasalahan dan ditanyakan oleh media, Pak Jokowi hanya bisa ngeles dan menyalahkan dan cenderung menyalahkan rakyat Indonesia, seperti contohnya efek merosotnya perekonomian di negara kita sampai menembus 16.000 per $1. Yang disalahkan oleh Pak Jokowi adalah rakyat Indonesia yang pergi menonton di Singapura, yang entah perkaliannya seperti apa sehingga Pak Jokowi ini menyalahkan orang Indonesia yang menonton konser di Singapura. Saya kira ini sangat konyol, dan lagi jurus ngibul Pak Jokowi henti-henti dipertontonkan di publik, yang membuat kita semakin muak dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya berharap buat orang yang selalu memuja-muja Pak Jokowi, sadarlah fakta apalagi yang akan kita sampaikan kepada kalian sehingga kalian bisa tersadarkan dan berhenti memuja orang yang ngibul dan hanya merusak negeri ini. Tidak hanya persoalan perekonomiannya yang dibuat jebol, dibuat anjlok, tapi hukum-hukum dirubah seenak jidat untuk bagaimana agar kekuasaan bisa kekal dan bisa dilimpahkan ke anak-anak sampai cucunya. Seharusnya ini sudah menjadi pelajaran, dan kalian sebagai pemuja Jokowi, kalau memang cinta terhadap negara ini, kalian pasti bisa melakukan apa saja untuk bagaimana agar bisa membuat negara ini baik dan jauh dari yang namanya kehancuran. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.